Halo rekan-rekan, pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Oktavian Yuda Pradana, peserta pelatihan dasar Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 3, angkatan 21, kelompok 1. Latar belakang, mengapa manajemen ASN dan Smart ASN itu penting? Karena aparatur sipil negara atau ASN memegang peran strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan ASN yang baik agar mampu melahirkan sosok pegawai yang profesional, netral, dan berintegritas tinggi. Di sisi lain, dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba digital, ASN dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas secara teknologi, yang disebut sebagai Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN masa kini yang mengutamakan penguasaan teknologi informasi, sikap adaptif, dan kemampuan bekerja secara kolaboratif. Manajemen ASN. Tujuan pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencetak ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. ASN harus menjalankan tugasnya berlandaskan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Cakupan manajemen ASN. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Kedua, rekrutmen dan pengadaan ASN secara objektif dan transparan. Ketiga, penguatan budaya kerja yang meningkatkan citra dan kredibilitas institusi. 4. Pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil. 5. Pengembangan karir dan talenta melalui sistem merit yang adil. 6. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. 7. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi. 8. Pemberhentian pegawai yang melanggar aturan atau tidak kompeten. Selanjutnya, kedudukan ASN. ASN adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas pemerintahan. PNS atau pegawai negeri sipil diangkat secara tetap dan memiliki masa kerja panjang dalam pemerintahan. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja diangkat melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan melaksanakan tugas khusus pemerintahan. Peraturan ini dapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya, fungsi dan peran ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan. ASN bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai perekat atau pemersatu bangsa, ASN juga berfungsi sebagai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sebagai pelayan publik, ASN wajib memberikan layanan yang profesional, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai penggerak pembangunan, ASN memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional yang bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Dan selanjutnya, hak dari ASN. Yang pertama adalah menerima penghasilan yang layak beserta tunjangan. Yang kedua, mendapatkan jaminan sosial, fasilitas kerja, dan kesempatan pengembangan diri. Yang ketiga, mendapat bantuan hukum saat menghadapi persoalan hukum terkait tugas. Sedangkan kewajiban ASN, yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga netralitas dengan tidak berpihak pada partai politik. Dan yang ketiga, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI termasuk di luar negeri jika diperlukan. Selanjutnya, kode etik dan perilaku ASN.
Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu dengan tugas yang dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompeten, selalu meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Yang keempat, harmonis, menjaga keharmonisan dalam hubungan kerja. Kelima, loyal, yaitu setia terhadap negara dan pemerintahan. Yang keenam, adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dan yang ketujuh, kolaboratif, yaitu suka bekerja sama untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, sistem merit dalam ASN. Sistem merit adalah prinsip pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan berdasarkan koneksi atau faktor lain. Bagi organisasi, sistem ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan pegawai yang dipilih tepat sasaran. Bagi pegawai, sistem merit menjamin keadilan dalam jenjang karir, membuka peluang yang setara untuk pengembangan diri. Penerapan sistem merit mencakup pengelolaan pangkat, jabatan, mutasi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja yang objektif. Selanjutnya, Smart ASN. Dalam era digital ini, ASN dituntut menjadi Smart ASN, yaitu ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga bijak, bertanggung jawab, dan etis dalam bermedia digital. Smart ASN adalah sosok masa depan yang siap menghadapi tantangan informasi birokrasi digital yang makin cepat. Selanjutnya, literasi digital ASN. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, serta menciptakan informasi melalui media digital secara aman, etis, dan produktif. Menurut UNESCO, literasi digital mencakup kombinasi dan literasi komputer, literasi teknologi informasi komunikasi, dan juga literasi informasi dan literasi media. Ini menjadi keterampilan wajib yang harus dimiliki ASN dalam menjalankan tugasnya secara efektif di era digital. Selanjutnya, 4 pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital, yaitu menumbuhkan kesadaran untuk selalu beretika dalam setiap aktivitas di dunia digital, termasuk menjaga sopan santun dan menghormati orang lain. Yang kedua, aman bermedia digital, yaitu meningkatkan kewaspadaan dalam perlindungan data pribadi dan menghindari resiko kejahatan cyber. Yang ketiga, budaya bermedia sosial, yaitu memperkuat wawasan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam aktivitas bermedia sosial atau online. Yang keempat, yaitu cakap dalam bermedia digital, yaitu memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat keras dan lunak digital, serta memahami sistem yang digunakan. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.